Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara deflasi dengan teori Keynesian. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai teori yang ditulis oleh seorang ekonom yang bernama John Maynard Keynes. Jadi menurut Keynes, teori ini mengungkapkan bahwa permintaan agregat diukur sebagai jumlah pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintah yang merupakan kekuatan pendorong terpenting dalam ekonomi negara. Berdasarkan teori Keynes, berhentinya siklus perputaran uang dalam masyarakat sehingga menyebabkan lumpuhnya perekonomian. Baru-baru ini pada bulan Agustus tahun 2020, Badan Pusat Statistik atau yang biasa disebut dengan BPS mengumumkan bahwa Indonesia mengalami deflasi hingga 0,05%. Padahal sebelumnya pada bulan Juli, Indonesia telah mengalami deflasi sebesar 0,10%. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat belum pulih sejak virus corona masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Lalu, apa hubungannya antara deflasi dengan teori Keynesian? Jadi, dalam teori Keynesian, deflasi terjadi karena adanya penurunan agregat demand yang mana nantinya akan meningkatkan angka pengangguran, penurunan profit dan income, serta timbulnya utang gagal bayar. Salah satu fokus penting dari teori ini adalah teori jebakan likuiditas, yang mana penambahan likuiditas oleh bank sentral tidak mampu meningkatkan suku bunga dan income serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika suku bunga sama dengan 0, maka konsumen dan investor lebih memilih untuk memegang uang mereka daripada berinvestasi dengan tingkat keuntungan 0%. Dalam pandangan seorang Keynesian, pemerintah disarankan untuk melakukan hal ini, yaitu dengan menerapkan kebijakan stimulus fiskal. Apa itu kebijakan stimulus fiskal? Yaitu kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran pemerintah yang diberikan secara insentif. Kebijakan ini atau kebijakan stimulus fiskal biasanya diambil untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Adapun implementasi dari insentif diantaranya adalah insentif pajak, yang mana artinya adalah pengurangan atau penghapusan pajak tertentu, percepatan pembangunan infrastruktur, deregulasi dalam investasi atau mempermudah investor untuk berinvestasi sehingga negara bisa memputarkan uangnya. Namun, bila sudah terjadi perbaikan ekonomi, stimulus fiskal sebaiknya dihentikan karena dapat menimbulkan defisit anggaran dalam perekonomian. Jika sudah terjadi perbaikan ekonomi, maka kebijakan stimulus fiskal sebaiknya dihentikan karena dapat menimbulkan defisit dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, kita harus berani dalam mengambil keputusan untuk mengatasi deflasi ini, terutama pemerintah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.